sudah diterbitkannya peraturan tentang pengadaan pegawai ASN, yakni Permenpan persyaratan bagi Bapak Ibu atau teman-teman tenaga honorer untuk bisa mendaftar P3K. Halo para sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga para sobat dalam keadaan sehat dan kita masih menanti informasi baik mengenai rekrutmen CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Jangan lupa tetap dukung channel ini, channel Sobat Beken, belajar keren, berita keren seputar pendidikan, like, komen, dan subscribe. Nah, teman-teman, kita berbagi informasi untuk kali ini. Permenpan RB 6, syarat honorer mendaftar P3K 2024 dan poin sertifikat kompetensi. Jadi di sini mengenai peraturan Menteri nomor 6 tahun 2024, lalu dinyatakan di dalam peraturan tersebut syarat honorer agar dapat mendaftar P3K 2024 dan poin-poin apa saja dalam sertifikat kompetensi. Nah, langsung saja kita ke penjelasannya. Dilansir dari jpnn.com, berikut ini persyaratan yang harus dipenuhi honorer untuk bisa melamar pada pendaftaran P3K 2024 yang ditarget dibuka Agustus ini. Diketahui menjelang pendaftaran P3K 2024 dan CPNS 2024, Menpan RB Bapak Aswaranas menerbitkan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai ASN. Nah, ini dia teman-temannya. Sudah diterbitkannya peraturan tentang pengadaan pegawai ASN, yakni Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Dipastikan untuk pendaftaran atau rekrutmen itu ditargetkan dibuka Agustus ini. Semoga bulan Agustus ini atau bulan 8 ini dibukanya pendaftaran ataupun rekrutmen CSN, baik itu CPNS maupun pengangkatan P3K. Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 memuat sejumlah ketentuan yang mengatur pengadaan CPNS 2024 dan P3K 2024 sekaligus. Belum ada Kemenpan RB yang secara khusus mengatur hal teknis pengadaan P3K 2024. Padahal sudah terbit 2 Kemenpan RB yang berkaitan dengan pengadaan CPNS 2024, yakni Kemenpan RB nomor 320 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Satu lagi yakni Kemenpan RB nomor 321 tahun 2024 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2024. Jadi, para honorer yang ingin mengetahui persyaratan mendaftar P3K 2024 harus mencermati ketentuan Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 yang mengatur seleksi CPNS dan P3K sekaligus. Jadi di sini ada peraturan ataupun dasar hukum dalam pelaksanaan seleksi CPNS atau rekrutmen CPNS, baik itu Kemenpan RB nomor 320, 321 tahun 2024, lalu termasuk ke dalamnya P3K yakni Permenpan RB nomor 6 tahun 2024. Nah, selanjutnya berikut ini sejumlah pasal di Permenpan RB yang memuat bagi honorer untuk bisa mendaftar P3K 2024. Nah, ini dia teman-temannya yang harus kita pahami, yang harus kita simak betul-betul, bahwa dalam persyaratan untuk
pendaftaran P3K bagi tenaga honorer. Jadi, langsung saja kita masuk. Yang pertama itu pasal 23. Oke. Ayat 1, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN dengan memenuhi persyaratan dan prosedur sebagai berikut. Usia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar P3K. Nah, ini dia teman-temannya, beda dengan PNS, beda juga dengan P3K. Jadi, untuk P3K itu paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar ataupun 1 tahun sebelum pensiun. Jika PNS itu 18 tahun paling rendah dan paling tinggi 35 tahun pada saat melamar PNS. Nah, itu perbedaan usia dalam PNS dan P3K. Selanjutnya, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum, tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Selanjutnya, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak dengan hormat sebagai PNS, P3K, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Selanjutnya, tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah, persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh PPK. Nah, itu dia untuk ayat 1. Nah, ayat 2-nya, batas usia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dapat dikecualikan bagi jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3, instansi pemerintah dapat menyesuaikan persyaratan usia paling tinggi pelamar P3K dengan memperhatikan masa perjanjian kerja. Dan ayat 4-nya, ketentuan sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf H ditetapkan oleh Menteri. Nah, masuk kita ke pasal 24. Nah, ayat pertama itu pelamar harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Tidak pernah melakukan dan atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi, tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan nomor induk pegawai, memiliki pengalaman terkait dengan bidang tugas jabatan yang dilamar untuk pelamar P3K. Dalam hal P3K, melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan P3K, yang bersangkutan wajib memenuhi masa perjanjian kerja minimal 1 tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK. Lalu selanjutnya, ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada huruf C ditetapkan oleh Menteri. Nah, untuk pasal 25, ayat pertamanya, pelamaran sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat 1 huruf C, ayat 2 huruf C dilakukan secara daring melalui SSCSN. Pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Selanjutnya, pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis pengadaan ASN, yaitu
PNS atau P3K pada tahun anggaran yang sama. Selanjutnya, pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat melamar satu instansi dan satu jenis jabatan dalam satu periode tahun anggaran. Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat 3, diketahui melamar lebih dari satu instansi dan atau jenis pengadaan dan atau satu jenis jabatan, atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda yang bersangkutan dianggap gugur dan atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu dia mengenai persyaratan bagi Bapak Ibu atau teman-teman tenaga honorer untuk bisa mendaftar P3K. Akan tetapi, kita lihat juga di video-video sebelumnya, ada beberapa kategori yang dapat diprioritaskan dalam pengangkatan P3K ini. Karena begitu banyak kategori-kategori tenaga honorer, baik itu K2, P1, lalu yang di atas 5 tahun untuk masa kerjanya, ataupun di bawah 5 tahun masa kerjanya secara berturut-turut. Nah, kita lanjut masuk ke bobot sertifikat kompetensi. Nah, selain syarat, di sini juga dijelaskan bobot sertifikat kompetensi sesuai dengan aturan yang berlaku ataupun peraturan yang dikeluarkan oleh Menpan RB. Nah, ini dia pasal 41 ayat 1, instansi pusat dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan dengan menambahkan paling banyak 3 jenis atau bentuk tes setelah mendapatkan persetujuan Menteri. Dalam hal pelaksanaan seleksi kompetensi teknis, terdapat jabatan yang bersifat sangat teknis ataupun keahlian khusus. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan paling banyak 1 jenis atau bentuk tes setelah mendapat persetujuan Menteri. Selanjutnya, seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat berupa tes wawancara. Dalam hal instansi pemerintah melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini dia juga teman-teman harus kita perhatikan dalam seleksi kompetensi teknis. Nah, seleksi kompetensi teknis tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Dalam hal terdapat jenis bentuk tes wawancara pada seleksi kompetensi teknis tambahan selain dengan cat BKN sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Selanjutnya, seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan bagi peserta yang telah memenuhi nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural serta nilai ambang batas wawancara. Seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 merupakan bagian dari seleksi kompetensi teknis. Nah, selanjutnya dalam pasal 43 ayat 1, pelamar nyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan atau berperingkat baik. Ketentuan kelulusan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Menteri. Nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan Menteri. Bagi pelamar pengadaan P3K dapat diberikan penambahan nilai seleksi kompetensi teknis apabila memiliki sertifikat kompetensi dan atau ketentuan lain ditetapkan dengan keputusan Menteri. Jenis dan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diusulkan oleh instansi pembina jabatan fungsional untuk mendapat persetujuan Menteri. Selanjutnya, instansi pembina jabatan fungsional dapat mengusulkan bobot sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling tinggi 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis.
Nah, itulah dia dasar hukum dan penjelasannya yang telah dikeluarkan oleh Menpan RB dalam pengadaan ataupun seleksi CSN baik itu PNS maupun P3K. Jadi di sini teman-teman atau Bapak Ibu tenaga honorer khususnya dalam pengangkatan P3K, nah ini harus diperhatikan persyaratan umum bagi honorer untuk bisa mendaftar P3K 2024. Sekian informasi yang dapat kita bagikan untuk kali ini, untuk hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you next video.